Shalom, selamat pagi Sobat Messenger yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur hari ini kita berjumpa dengan Tuhan. Dan mari siapkan hidup kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk memuji Tuhan lebih dulu, untuk kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan lebih jauh. Kita katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, oh Tuhan, tiada berubah, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu pelita, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, penolong hidupku. Ku siapkan hatimu, Tuhan, ku dengar firman-Mu. Katakan, ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari Sobat Messenger, kita berdoa bersama. Kami bersyukur anugerah-Mu ada telah membangunkan kami pagi ini dalam kekuatan dan kesehatan Tuhan. Kini hati kami terbuka untuk benih firman-Mu dicurahkan dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap mendengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa, kami berkata bersama. Amin. Amin. Sobat Messenger yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan judul Jangan Menipu Diri Sendiri. Jangan menipu diri sendiri. Satu bagian firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Sobat Messenger yang terkasih, dalam firman Tuhan hari ini, Alkitab menunjukkan bahwa dalam hidup kita, ternyata sebagai orang Kristen, kita bisa menjadi orang yang mungkin menipu diri sendiri. Ini sesuatu hal yang tragis. Menipu tetapi bukan orang lain, tetapi menipu diri sendiri. Dan apa yang dimaksud dengan menipu diri sendiri adalah sebuah tindakan, sebuah perbuatan tidak berlaku jujur kepada diri sendiri, atau tidak melakukan apa yang benar, atau tidak melakukan apa yang seharusnya kepada diri kita sendiri. Dan ini disebut oleh Alkitab, khususnya dalam kitab Yakobus dengan jelas, jangan sampai kita menipu diri sendiri. Nah, dalam kesempatan renungan pagi yang sederhana pagi hari ini, mari kita renungkan, Sobat Messenger, beberapa hal kapan kita bisa menipu diri sendiri. Kapan kita disebut orang yang menipu diri sendiri? Atau kapan kita ini jatuh dalam tindakan menipu diri sendiri? Yang pertama, seperti tadi Alkitab sudah katakan saudara sekalian, kita menipu diri kita sendiri pada waktu kita tidak melakukan firman Tuhan di hidup kita, ya. Waktu kita tidak melakukan firman Tuhan.
Tadi Alkitab sekali lagi berkata dalam Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Alkitab berkata dengan jelas, pada waktu kita mendengar firman tapi tidak melakukannya, maka kita sedang menipu diri kita sendiri. Itu yang pertama, kata Alkitab. Karena itu saudara sekalian, seharusnya kita memang diingatkan oleh Tuhan hari ini untuk menjadi orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ya, kenapa ketika kita melakukan tetapi tidak, ketika kita mendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan, kita disebut orang yang menipu diri sendiri, karena Alkitab bilang kita seperti orang yang mengamat-amati muka ya di depan cermin ya. Saya bacakan saja ayat 23 berkata, Yakobus 1:23 berkata, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi kita seperti orang ketika mendengar firman Tuhan itu seperti orang sedang melihat muka di cermin. Kita ngelihat, oh ada masalah di muka kita, mungkin ada jerawat timbul, mungkin ada kumedo yang belum dibersihkan, mungkin ada bintik hitam yang ada di wajah kita. Tapi ya, kalau kita mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan, Alkitab berkata ayat 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi artinya sudah mengamati wajahnya di depan cermin tapi kemudian tidak melakukan tindakan apa-apa. Nah, inilah yang disebut menipu diri sendiri, yaitu pada waktu kita mendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Ada banyak di antara kita sudah mendengar firman Tuhan, ya. Tapi pertanyaannya adalah bukan seberapa banyak kita mendengar firman. Firman Tuhan kita lakukan atau tidak? Mungkin contohnya kita sudah mendengar firman Tuhan tentang sabar, tapi tiap kali kita dicobai kita berlaku tidak sabar. Alih-alih merendahkan diri mengakui salah, malah mungkin kita membela diri, ya saya nih memang orangnya seperti ini, karakternya keras. Jadi seolah-olah kita tidak punya kesempatan bisa melakukan firman Tuhan menjadi lebih sabar dalam hidup kita. Atau mungkin kita telah mendengar firman Tuhan tentang kekudusan, tapi kita terus-menerus hidup dalam dosa dan tidak ada usaha bertobat di hidup kita. Maka Alkitab hari ini berkata, kita orang yang menipu diri sendiri. Kita orang yang menipu diri sendiri. Sobat Messenger, saya mengatakan ini dalam kasih Tuhan. Kita kalau mendengar tapi tidak melakukan firman Tuhan, kita menipu diri kita sendiri. Karena itu pagi ini tentu panggilan Tuhan kepada Anda dengan saya dalam kasih-Nya. Ayo, jangan menipu diri sendiri. Seharusnya kita bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Seperti kata sebuah lagu, Pak Niko berkata, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Jadi mari kita menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Respon yang benar kepada setiap firman Tuhan yang Anda dan saya dengar adalah kata Alkitab, Yakobus 1:25 adalah kita seharusnya mendengar, kita seharusnya meneliti, kita seharusnya melakukan, maka kita akan bahagia. Ayat 25 berkata, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jangan menipu diri sendiri. Kapan pertama-tama kita menipu diri? Waktu kita mendengar, tapi kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Karena itu saya berdoa pagi ini, saya dan Anda Sobat Messenger, biarlah kita terus dikuatkan Tuhan menjadi pendengar, perenung, dan orang yang melakukan firman Tuhan di hidup kita. Yang kedua, kapan kita disebut orang yang menipu diri sendiri? Yang kedua adalah saat tidak mengatur lidah di hidup kita. Saat tidak mengatur lidah. Yakobus 1 ayat 26, ayat selanjutnya, Yakobus 1 ayat 26 berkata, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Perhatikan,
Orang ibadah tapi tidak mengekang lidahnya, tidak mengatur. Yakobus ngomong dengan jelas, menipu diri kita sendiri. Ya, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Yakobus 1:26 ini dikatakan demikian. Kalau ada seorang yang merasa dirinya seorang yang patuh beragama, taat, tapi ia tidak menjaga lidahnya, maka ia menipu dirinya sendiri, ibadatnya tidak ada gunanya. Jadi hari ini kita berjumpa dengan kelompok orang kedua yang Alkitab bilang menipu diri sendiri. Siapa mereka? Orang yang ibadah, merasa patuh agama, merasa taat, hidup gerejawinya, hidup imannya tidak bercacat, tapi dengan lidahnya tidak bisa mengatur, tidak mengekang, tidak mengendalikan, maka dia disebut menipu diri sendiri. Dan ini ada di sekitar kita, bahkan bukan tidak mungkin kita sendiri yang hari ini harus bertobat tentang perkara ini, saudara sekalian. Kita tahu ada orang yang terus-menerus terlibat gosip di dalam gereja. Perkataan bohong, fitnah, melakukan perdebatan yang tidak perlu, kasar dalam cara bicaranya. Tapi ibadah, tapi taatnya setengah mati. Dalam kasih Kristus, Tuhan hari ini berkata kepada kita, yuk jangan menipu diri sendiri. Ayolah kita bertobat. Orang kalau betul-betul beribadah, ternyata Alkitab bilang mulutnya harusnya dijaga. Makanya saya dorong di manapun kita berada, Sobat Messenger, ayo jadi pembawa damai. Jangan terlibat kepada gosip. Kalau memang nggak tahu faktanya, lebih baik diam, atau kalau memang perlu ditanyakan saja kepada yang bersangkutan. Mana tahu dia tidak tahu kalau dia sedang digosipkan. Dan ketika kita meneruskan berita-berita tidak benar, kita masuk dalam kategori orang yang menipu diri sendiri. Atau mungkin kalau zaman sekarang, zaman medsos ini, contoh kedua bagaimana menipu diri sendiri adalah mungkin ketika kita terlibat medsos yang tidak baik, kita ikut menyebarkan hoax, perkataan kebencian, menyindir di medsos, bikin statusnya isi sindiran. Ayo, siapa yang seperti itu? Ya, jangan sampai saudara sekalian kita di mata Tuhan ternyata orang yang menipu diri sendiri. Ya, saya tahu beberapa jemaat ya yang kadang-kadang kalau punya masalah bikin statusnya nyindir seseorang, bahkan nyindir pendeta, ya, nyindir pendeta. Saudara sekalian, ayolah saya percaya tentu ini bukan sesuatu yang untuk firman Tuhan tidak bermaksud melukai Anda, tapi bermaksud ayo supaya kita bertobat dan jangan menipu diri sendiri. Bagaimana seharusnya respon yang benar adalah waktu kita mengatur lidah dan perkataan kita. Waktu kita mengatur perkataan kita. Jadi mari kita belajar terus mengolah perkataan kita. Amsal menunjukkan banyak hal cantik tentang berkata-kata. Dia berkata, Amsal mengajar begini, berkatalah lemah lembut, berkatalah tepat waktu, berkatalah saling membangun, sehingga kita bisa menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi yang lain ketika kita mengelola perkataan kita, melatih, belajar mengatur lidah dan perkataan kita. Yang ketiga yang paling akhir, kapan disebut menipu diri sendiri? Saat waktu kita hidup dalam asumsi. Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Sekali lagi ya, ada jalan yang disangka orang lurus. Orang ini asumsi jalan itu lurus, tapi ujungnya menuju maut. Jadi apa yang terjadi? Ini menipu diri sendiri. Saat kita menyangka asumsi, semua baik-baik saja. Keluarga kita baik kok Pak, kesehatan saya baik kok Pak. Ya, pekerjaan saya baik-baik saja, padahal itu jalan lurus tapi ternyata ujungnya menuju maut. Maka di situ kita sedang menipu diri sendiri. Berasumsi keluarga baik saja tanpa evaluasi. Berasumsi kesehatan baik saja tanpa evaluasi. Makanya pemerintah kita kan sekarang dengan COVID-19 ini kan kita disuruh PCR, kita swab antigen, sekarang ada Genos. Itu kan usaha-usaha evaluasi supaya kita ini yang berkeliaran jangan merasa sehat saja, tapi betul-betul dipastikan aman dari virus COVID-19. Kita tidak tertular dan tidak menulari orang lain, makanya ada evaluasi, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu kita perlu jujur dan terbuka ya.
Termasuk saudara sekalian untuk hidup rohani kita. Makanya satu lagu berkata, ya, diajarkan kepada kita berkata demikian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Atau satu lagu lain berkata, jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita diajar untuk evaluasi. Jadi jangan hidup dalam asumsi. Bukan berarti kita tidak boleh bahagia dan bersyukur, tapi kita perlu terus mengevaluasi hidup kita, kesehatan kita. Makanya Anda diarahkan untuk tes kesehatan. Ya, mungkin di laboratorium tertentu, mengetahui kadar gula darah Anda, HB, hemoglobin Anda, trombosit Anda. Tujuannya adalah supaya kita jangan hidup dalam asumsi, sehingga kita tidak menipu diri sendiri. Ya, satu kali Simon Petrus berasumsi sebelum Yesus disalib. Dia berkata, Matius 26 ayat 33. Simon Petrus berasumsi dia orang yang kuat mengikut Yesus. Dia berkata, biarpun mereka semua murid-murid terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus bilang sama Simon Petrus, ya, nanti sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Saudara sekalian, dan itu terjadi. Kenapa ini betul-betul terjadi? Karena Simon Petrus hidup dalam asumsi. Oleh karena itu, menutup sharing hari ini, kita perlu respon yang benar terhadap perkara ketiga ini. Supaya kita tidak hidup dalam asumsi, supaya kita tidak hidup di dalam jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Maka saya percaya ada 3 hal. Yang A, pertama kita perlu kerendahan hati untuk evaluasi kehidupan. Kita perlu berani seperti Daud berkata di Mazmur 26, kalau tidak salah dia berkata, ujilah aku Tuhan, cobailah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Jadi kita perlu kerendahan hati untuk evaluasi kehidupan. Harus ngomong sama Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, ya, singkapkan semua yang terselubung, ya. Yang kedua, saudara, respon yang benar supaya kita tidak hidup dalam asumsi, belajar melihat tanda-tanda dengan jujur, symptoms. Orang itu kalau mau tidak sehat itu sebenarnya sudah ada tanda-tandanya, ya, bukan tidak langsung, ya. Sebuah pepatah berkata bahwa tiba-tiba tidak terjadi secara tiba-tiba. Artinya semua itu ada tandanya. Keluarga mau cerai itu ada tandanya. Komunikasi suami istri sudah nggak baik. Kemudian setiap kali ngomong isinya pertengkaran, itu udah tanda, Bapak Ibu, ya, Sobat Messenger. Anak kita ini nakal itu sebenarnya ada tandanya. Kita pikir kalau di rumah terus baik. Lihat dulu di kamar ngapain. Jangan-jangan pornografi, narkoba, ada tandanya. Makanya bukan berarti kita nggak boleh tenang, ya, tapi kita perlu waspada, evaluasi. Dan ketiga tentunya kita melakukan perbaikan dalam rangka pertobatan. Karena itu menutup sharing firman Tuhan hari ini, saya percaya Tuhan ingin memberkati Anda 100%. Itulah sebabnya jangan hidup menipu diri sendiri. Dengar dan lakukan firman Tuhan, jagai lidah kita dari yang jahat, dan juga terus hidup jangan dalam asumsi,
tapi dalam kerendahan hati terbuka kepada Tuhan sehingga dia bisa memulihkan kehidupan kita. Menutup sharing firman Tuhan ini, saya mengajak kita menyembah Tuhan seperti kata Daud, ujilah aku Tuhan. Dia katakan, ujilah aku Tuhan, cobailah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, oh Roh Kudus Tuhan. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Mari kita berdoa bersama-sama Sobat Messenger. Hati kami terbuka kepada Engkau Tuhan. Hati kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Tuhan, Kau menemukan siapa kami pagi hari ini. Ujilah hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mengetahui apa yang akan timbul dalam hati kami. Ampuni kami kalau selama ini kami seringkali menipu diri sendiri Tuhan. Kami Tuhan mendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Oh Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali tidak menguasai kata-kata dan lidah kami Tuhan. Dan ampuni kami kalau seringkali kami hidup dalam asumsi-asumsi belaka. Tapi pagi hari ini kami merendahkan diri di dalam nama Yesus. Pagi ini kami bersama-sama merendahkan diri. Dan kami bertobat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kasih karunia-Mu baru setiap pagi. Kasih karunia-Mu baru setiap hari bagi hidup kami. Sucikan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Ampuni segala kelemahan dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau hidup dengan kuasa kasih karunia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu sepanjang hari ini kami akan diberkati oleh Tuhan. Sepanjang minggu ini kami penuh dengan berkat daripada Tuhan. Kasih karunia-Mu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Berkati terus tim Messenger yang mengelola seluruh rangkaian siaran ini, supaya mereka juga menerima kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Bersama kami berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.